Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Wulandari dari SD 18A2, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran di SD untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu gangguan sistem peredaran darah manusia dan gejala yang dialaminya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Biar Ibu pimpin ya doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robitu billahi robba wabil islam idina wabil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, anak-anak, setelah itu Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya. Coba Anggi sakit. Oh iya. Ya, berarti hadir semua ya, kecuali Anggi ya anak-anak. Ya, setelah ini Ibu langsung menyampaikan materi saja ya. Nah, materi yang akan dibahas yaitu gangguan pada sistem peredaran darah manusia dan gejala yang dialaminya. Nih, anak-anak, coba nih ya. Sistem peredaran darah berperan dalam mengirim darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bila aliran darah ke bagian tubuh tertentu berkurang karena satu kondisi, hal ini dapat menimbulkan berbagai gejala gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Ya anak-anak, coba anak-anak nih, Ibu akan bertanya kepada kalian. Peredaran darah itu terdiri dari apa saja sih? Ya, benar. Sistem peredaran darah itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang meliputi pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, dan pembuluh darah kapiler. Terus perlu kalian ketahui juga ya anak-anak, jantung merupakan organ utama pada sistem peredaran darah manusia. Kenapa sih Bu? Karena jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jika aliran darah terganggu, organ tubuh akan mengalami kerusakan dan mengakibatkan terjadinya beberapa penyakit. Nah, beberapa penyakit ini akan Ibu bahas satu persatu ya. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang paling umum terjadi adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi sering tidak bergejala, tetapi ada juga yang bergejala berupa sakit kepala, demam, pusing, mimisan, dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu, bila tekanan darah tinggi tidak diobati, maka peredaran darah akan merusak ke seluruh tubuh atau organ tubuh, jantung, otak, dan ginjal. Yang selanjutnya yaitu ada aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kondisi ketika pembuluh darah arteri mengeras dan kaku, sehingga mengganggu aliran darah ke organ dan jaringan tubuh. Aterosklerosis terjadi karena penumpukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat dinding arteri akibat proses peradangan. Coba nih, ada juga faktor-faktor yang meningkatkan resiko terjadinya aterosklerosis, yaitu ada tekanan darah tinggi, merokok, obesitas, dan diabetes. Pada tahap awal, aterosklerosis itu bergejala, dan kondisi ini lama-kelamaan dapat menyebabkan arteri sangat menyempit sehingga menghambat peredaran darah pada organ-organ tubuh penting seperti jantung, ginjal, dan otak. Terus yang selanjutnya ada serangan jantung. Adalah gangguan pada sistem peredaran yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini disebabkan
oleh bekuan darah di pembuluh darah jantung dan aterosklerosis. Nah, ada beberapa gejala serangan jantung, yaitu nyeri dada, sesak napas, pusing, merasa lemah. Penyebab utama terjadinya serangan jantung adalah penyakit jantung koroner. Yang selanjutnya ada trombosit vena dalam. Trombosit vena dalam adalah kondisi ketiga pembuluh darah vena tersumbat oleh bekuan darah. Kondisi ini sering terjadi pada area tungkai. Nah, penyakit ini juga dapat menimbulkan gejala berupa tungkai bengkak dan nyeri, serta kulit tungkai bermasalah. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan komplikasi berupa emboli paru. Hal ini dikondisikan Hal ini kondisi serius dan dibutuhkan penanganan dari medis secepat mungkin. Yang selanjutnya, iskemia. Iskemia yaitu istilah medis. Misalkan ya, pada otot jantung. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yakni arteri yang memasok darah ke otot jantung. Terus ada stroke. Stroke adalah kondisi medis yang serius dan itu dapat juga mematikan seseorang. Stroke terjadi saat suplai darah ke bagian otak terputus atau mengalami gangguan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan juga dapat menyebabkan kematian. Nah, yang itu terakhir tuh ada penyakit ginjal dan kencing manis nih. Penyakit ginjal itu misalkan seseorang urinnya tuh mengandung protein. Berarti orang itu berpenyakit ginjal. Orang itu harus melakukan cuci darah atau cangkok ginjal. Nah, kalau misalkan seseorang yang urinnya mengandung gula, berarti orang tersebut mengidap penyakit kencing manis. Nah, gangguan ini bukan hal yang sepele, karena gangguan ini harus membutuhkan tenaga medis. Nah, oleh karena itu, untuk mencegahnya, kita harus menciptakan pola hidup yang sehat, memakan makanan yang bergizi, berolahraga yang rutin, tidak merokok, dan kita harus istirahat yang cukup. Nah, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Oh, berarti kalian sudah paham semua ya? Ya sudah. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian buat nanti minggu depan Ibu koreksi. Coba buka halaman 46 ya di buku IPA. Ya sudah, sekarang kalian beres-beres dan rapikan. Setelah itu baca doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya sudah, kalian boleh pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah video simulasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.